Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tools ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya ya untuk 3 ini. Yang pertama text tool, kemudian ada parallel dimension, kemudian ada strike line connector. Yang pertama text tool di sini ya mengedit tulisan begitu ya secara langsung pada layar sebagai paragraf atau artistic text. Ini sudah kita bahas mengenai perbedaan artistic text dan paragraph text. Silahkan teman-teman simak video di playlist ini yang membahas mengenai teks. Di sini menu teks yang ini ya. Nah, ini tidak perlu penjelasan banyak, cukup intinya membuat seperti itu, seperti ini. Misalkan guru jagoan. Ya, sudah ada tulisan berarti kita tinggal edit gitu kan, pilih teks, klik, kita tinggal edit. Misalkan channel. Dah selesai. Nah, seperti ini. Ya. Untuk bekerja dengan teks lah. Kemudian ada tabel. Tabel hampir sama dengan yang tadi ya. Dari Polygon juga ada. Nah, ini graph paper. Nah, sama ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada parallel dimension. Ya, jadi intinya untuk mengetahui dimensi dari sebuah objek. Misalnya ada kotak. Ada kotak seperti ini. Kita nggak tahu nih ukurannya berapa gitu kan. Kita bisa menggunakan dimensi ini. Kita klik ujungnya, tahan sampai di ujung, kemudian kita tarik ke atas. Ya kan? Kemudian satuannya apa? Satuannya kita tinggal pilih milimeter misalkan. Oh, berarti 52,70 mm. Ya. Kemudian tingginya berapa? Gitu. Tinggal klik, tahan, klik, lepaskan, kemudian satuannya kita tinggal pilih milimeter. Dah. Jadi ukurannya pasti bener gitu ya. Asal kita naruhnya titik juga pas gitu. Artinya kita bener tidak tergantung kita naruh titik di mana gitu ya. Kita ingin mengukur dimensinya. Kemudian berikutnya di sini ada horizontal or vertical dimension. Nah, ini khusus nih. Ini dihapus. Ini hampir mirip ya, tuh. Kalau yang pertama tadi bedanya bisa miring, tuh. Nah, bisa miring, teman-teman. Jadi kalau yang kedua ini khusus horizontal sama vertikal. Jadi namun di paralel yang dimensinya juga bisa horizontal vertikal, maka sebenarnya ini sudah mencakup semuanya. Kemudian angular dimension, misalkan lengkungan begitu ya. Nah, dah. Jadi misalkan kita punya sudut ya di sini ya. Yang ini kita taruh sini. Nah, berapa ini? Nah, kita bisa mengukur sampai sini. Nah, oke ya. Jadi apa namanya, sudutnya begitu, sudutnya berapa derajat. Kemudian berikutnya, kalau misalkan kita coba ya, kalau misalkan ini kan persegi nih, sudutnya berapa ya, bener nggak gitu. Ini sini sini ting, iya 45 derajat. Bener berarti. Oke, berikutnya di sini ada segmen. Ya, segmen. Kita hapus dulu ya, penuh nih. Kalau segmen di sini membuat anotasi jarak antar segmen objek. Ya, jarak antar segmen, jarak antar objek. Misalkan di sini ada objek, kemudian ini jaraknya berapa sih gitu ya. Nah, ini kan beda nih. Kita lihat. Ini dengan objek ini. Atau di kotak seperti ini. Nah, ketemu ya. Kemudian ini dengan ini. Kita taruh di atas ini. Oke, jadi jaraknya seperti itu. Ya, jaraknya adalah 2,7 inci. Ini kita apa namanya? Kita ubah menjadi milimeter. Ini juga kita ubah menjadi milimeter. Oke, gitu ya. Ini kita cek bener nggak? Bener ya, 17,514 sama ya. Di sini jarak tapi dari sisi luar ya, berarti istilahnya apa ya, batas luar gitu ya, jarak batas luar.
Kemudian berikutnya di sini ada 3 point ya, 3 point call out ya, 3 point call out. Membuat anotasi khusus yang bisa diisi keterangan secara bebas. Jadi membuat keterangan, teman-teman. Mantap ya di sini ya. Ini. Kemudian sini gitu kan. Diisi misalkan ini adalah ruang. Nah ini teman-teman, ini kita bisa artinya bisa kita berikan untuk apa ya, penamaan seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan buat denah rumah begitu ya, kayak ya semacam AutoCAD lah ya. Corel nggak mau kalah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi call out ya untuk penamaan lah. Kemudian berikutnya di sini strike line konektor. Di sini membuat garis lurus penghubung antar objek. Nah, di sini ya ini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini kemana? Sini. Ya. Jadi mirip ya. Mirip seperti yang apa namanya? Pen tool tadi ya, ada freehand tadi ya, yang polyline tuh, polyline mana tadi itu, polyline tadi. Nah ini hampir sama ya. Oke, kemudian di sini ada right angle konektor. Nah jadi apa namanya, membuat garis apa ya, belok saya nyebutnya. Tapi kanan gitu ya. Kemudian round right. Nah jadi kalau buat seperti ini teman-teman tuh. Nah seperti ini ya teman-teman ya, buat garis lengkung ya, tapi apa ya, bersiku. Kemudian edit ancor. Ini ya, kita bisa ngeditnya, tapi ini nggak begitu ya, nggak begitu kita gunakan ya, karena ancor di situ fungsinya nggak begitu apa namanya kita gunakan gitu ya. Intinya buat garis apa namanya, penghubung gitu ya, tapi di sini untuk memindahkan titik-titik ya, bukan titik atau node gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk pembahasannya sudah clear ya untuk strike line connector, parallel dimension, dan text tool ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai drop shadow dan kawan-kawan. Ini lumayan banyak, nanti mudah-mudahan kita bisa tambahkan transparansi ya, transparansi sama drop shadow ini. Jadi demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi Corel tidak hanya bisa digunakan untuk membuat desain-desain gambar, kartu nama, spanduk, tidak, tapi kita bisa membuat, merancang sebuah bangunan meskipun nggak seakurat AutoCAD, tapi nggak mau kalah minimal ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.